Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar 3 jenis godaan di dunia yang sering membuat manusia terlena: harta, tahta, dan wanita. Ketiganya merupakan godaan berat, khususnya bagi kaum pria. Salah satu strategis iblis beserta bala tentaranya dalam menjerumuskan dan menyesatkan manusia dari jalan kebenaran adalah melalui wanita. Terbukti banyak pria terjatuh dalam kesyirikan dan maksiat ketika ia tergoda dan terpana dengan wanita. Lalu, mengapa iblis menjadikan wanita sebagai alat menyesatkan manusia? Dan bagaimana gambaran dahsyatnya fitnah dari wanita? Serta bagaimana mencegah fitnah tersebut? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Mengapa iblis menjadikan wanita sebagai alat menyesatkan manusia? Iblis adalah julukan bagi nenek moyang bangsa jin yang memiliki nama asli Azazil. Ia makhluk pertama yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Adam. Karena pembangkangan tersebut, iblis dikeluarkan dari surga dan menjadi makhluk yang terkutuk. Sebab itulah iblis dan bala tentaranya berjanji tak akan pernah menyerah dalam menggoda manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah memberitahu kepada hambanya bahwa sesungguhnya kekuatan setan dalam menyesatkan manusia itu lemah. Hal ini sesuai firman-Nya, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 76. Dan yang disebutkan godaan hebat adalah wanita. Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Quran Surah Yusuf ayat 28. Lalu mengenai kedua ayat-ayat ini terdapat keterkaitan. Menurut Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkit dalam kitab Adwaul Bayan fi Idalil Quran bil Quran memberikan penjelasan bahwa jika kedua ayat tersebut dikaitkan, didapati sebuah simpulan bahwa tipu daya wanita sesungguhnya lebih dahsyat daripada tipu daya godaan setan. Para kaum pria pun banyak yang tidak menyadari perangkap ini. Makanya banyak yang hancur di dunia dan di akhirat. Tentu saja hal ini menjadikan peluang emas bagi iblis untuk menjerumuskan anak cucu Adam. Banyak cara yang iblis lakukan dari segala pintu dalam menyesatkan manusia. Salah satunya adalah melalui wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya wanita itu menghadap ke depan dalam bentuk setan dan ke belakang dalam bentuk setan pula. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Mujahid rahimahullah, ketika wanita menghadap ke depan, maka setan duduk di atas kepalanya lalu menghiasinya untuk orang yang melihatnya, dan ketika wanita itu menghadap ke belakang, setan duduk di atas bagian belakangnya lalu ia memperindahnya untuk orang yang melihatnya. Al-Jami li Ahkam Al-Quran karya Al-Qutubi. Gambaran dahsyatnya fitnah wanita dan cara mencegahnya. Sejarah fitnah wanita pernah terjadi di kalangan kaum Samud. Nabi Yusuf alaihissalam pun difitnah oleh istri Al-Aziz. Namun dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yusuf alaihissalam dijaga dari perbuatan dosa. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Quran Surah Yusuf ayat 24. Bahkan Sa'id bin Al-Musayyib
rahimahullah berkata dalam kitab Syiar A'lam An-Nubula, jika setan putus asa mengenai sesuatu, maka ia kemudian pasti mendatangi sesuatu itu dari arah wanita. Said juga berkata, bagiku tidak ada sesuatu yang lebih aku takuti daripada wanita. Demikian besar godaan wanita hingga pria tangguh seperti Sa'id bin Al-Musayyib sangat takut dengan wanita. Beliau ucapkan itu di zaman tabi'in, di mana fitnah wanita tak sedahsyat masa sekarang. Orang yang berilmu dan beriman terbukti sangat memahami makna hadis Nabi hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan mereka dari tipu daya wanita. Semakin jauh dari era keemasan Islam, kian besar godaan yang dilakukan iblis. Target utama mereka adalah memperbanyak pendukung manusia yang menjadi sahabat setianya dalam kedurhakaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Umat muslim harus selalu waspada terhadap fitnah ini. Bahkan ketika sudah menjadi seorang istri pun, wanita masih bisa memberikan hal yang negatif bagi suaminya. Seorang suami perlu berhati-hati agar istrinya tidak membantunya dalam perbuatan dosa. Banyak kisah nyata seorang suami yang dulunya istiqomah dalam Islam, namun karena rayuan serta bujukan istrinya, ia menjadi jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam fikih ta'amul baina zaujain juga dijelaskan bahwa bahaya wanita bukanlah main-main. Dalam kitab tersebut tertulis, di antara manusia ada yang diseret oleh kecintaannya untuk mencari harta yang haram guna memenuhi kecintaannya dan memuaskan syahwatnya. Di antara mereka pun ada yang saling membunuh dengan tetangganya dengan sebab ulah istrinya. Maka hendaklah seseorang berhati-hati terhadap fitnah wanita. Bukankah fitnah dan godaan wanita telah ada sejak zaman dahulu dan menimpa kaum Bani Israel? Karena itu banyak sekali dalil yang memperingatkan manusia untuk menjauhi fitnah ini. Sesungguhnya dunia adalah lahan yang hijau dan manis, dan Allah menyerahkan kepada kalian, lalu Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan. Ketahuilah, berhati-hatilah kalian dari keindahan dunia dan wanita. Hadis riwayat Ibnu Majah. Banyak sahabat Rasulullah SAW yang juga mengakui kuatnya godaan wanita. Salah satunya adalah Sufyan As-Sauri dalam Zammul Hawa berkata, silahkan kau suruh aku menjaga rumah mewah penuh harta melimpah, namun jangan kau suruh aku menjaga wanita yang tidak halal bagiku meskipun berupa budak yang hitam legam. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah setelahku yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita. Bagi kaum lelaki, tentunya untuk menghindari fitnah ini, tentu jawabannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertakwa, tentunya laki-laki akan bisa menahan pandangannya dan hasratnya. Hal ini sudah terbukti pada Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf alaihissalam terhindar dari fitnah. Wanita sendiri tentunya bisa menjaga diri dan jangan sampai menjerumuskan suami maupun keluarganya. Walaupun wanita membuka peluang fitnah terbesar, namun Allah SWT juga membuka pintu seluas-luasnya untuk menjadi sesuatu yang berharga. Sesuai sabda Rasulullah SAW, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha. Hadis riwayat Muslim. Nah sahabat, itulah tadi alasan mengapa iblis menjadikan wanita sebagai alat untuk menyesatkan. Manusia istimewa ialah manusia yang tidak mudah terlena dengan pesona wanita. Mereka mampu menjadikan wanita sebagaimana yang dikehendaki syariat. Begitupun wanita tangguh hanyalah sosok yang mampu menempatkan dirinya dalam koridor syariat, bukan makhluk penggoda dan penyesat kaum Adam.
Ketika masing-masing pria dan wanita memahami hakikat dan jati dirinya, niscaya sehebat apapun siasat iblis dalam menjebak manusia pasti akan gagal. Orang berakal yang takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya tak akan rela menjadi pengikut iblis. Wallahu a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, innahu laisalahu sultanun alal lazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.